pemerasan sopir truk di Jalan Daan Mogot Kalideres yang viral di media sosial berhasil diamankan polisi. Korlantas Polri menggelar upacara pelepasan keberangkat tim di bawah Komando Operasi Pengamanan dan Pengawalan Rute Lalu Lintas dan Parkir untuk World Water Forum 2024. Polda Bali memperketat pengamanan di sejumlah pintu-pintu masuk Pulau Bali. Pengamanan ini dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas menjelang World Water Forum ke-10. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pelaku pemerasan supir truk di Jalan Daan Mogot Kalideres yang viral di media sosial berhasil diamankan polisi. Modus operandi pelaku dengan mengancam memanggil orang-orang Ambon untuk menakut-nakuti korban. Di tengah keramaian Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat, sebuah video viral memperlihatkan aksi pemerasan terhadap supir truk. Dalam rekaman ini, seseorang berpakaian kaos sweater hitam mendekati supir dump truck yang sedang berhenti di pinggir jalan. Tanpa ragu, orang tersebut meminta uang sebesar Rp2.000 sambil mengancam akan memanggil kelompok orang Ambon yang menguasai daerah tersebut. Kapolsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Abdul Chana segera merespon aduan dengan menginstruksikan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku sehingga berhasil mengamankan seorang yang diduga telah melakukan aksi pemalakan terhadap sopir dump truck. Kapolsek menjelaskan bahwa pelaku mencari sasarannya di antara para sopir truk yang berhenti di pinggiran Jalan Daan Mogot untuk memeriksa kendaraannya. Modus operandi pelaku adalah dengan mengancam para supir bahwa jika tidak memberikan uang parkir akan memanggil orang Ambon atau orang Kupang. Pelaku meminta uang sebesar Rp2.000 kepada para supir dan uang yang berhasil terkumpul menggunakan untuk membeli rokok dan kopi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku dikenakan pasal 368 KUHP. Kami dari Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku diduga sebagai pelaku pemalakan terhadap supir truk yang parkir di bahu jalan di kawasan Semanan, Kalideres. Tentunya kejadian ini viral beberapa hari yang lalu, kemudian saya bersama jajaran Polsek Kalideres mencari pelaku, kemudian dapat diamankan dan sekarang sedang dalam proses untuk selanjutnya. Pelaku mendatangi sopir truk yang sedang berparkir di bahu jalan, kemudian meminta uang parkir sebesar Rp20.000, tetapi tidak diberikan, hanya diberikan Rp18.000, kemudian mereka pergi setelah itu. Dari hasil pemeriksaan pelaku, apakah dia sering melakukan pemalakan itu di lokasi? Menurut pengakuan pelaku baru pertama kali. Pada intinya kami Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat tidak mentolerir kejadian-kejadian pemalakan, aksi-aksi premanisme yang
Ditpolairut Polda Kaltim menggelar peningkatan kemampuan penguatan komunikasi guna menghadapi tantangan tugas di wilayah perairan dalam rangka mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh Dirpolairut Polda Kaltim, Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan, dan didampingi oleh motivator Aqua Dwi Payana, pakar komunikasi dan motivator nasional, serta dihadiri para jajaran dan personel. Menurut Aqua Dwi Payana, langkah-langkah yang dapat dilakukan guna memperkuat komunikasi internal antar personel Ditpolairut dengan cara pelatihan rutin dan berkesinambungan, serta difokuskan pada komunikasi interpersonal yang efektif antara anggota tim. Ia juga mengarahkan agar dibentuk kelompok diskusi atau forum yang memungkinkan personel untuk berbagi pengalaman dan strategi. Selain itu, Aqua Dwi Payana mengapresiasi langkah Ditpolairut Polda Kaltim dalam perannya mendukung pembangunan IKN. Ini adalah cermin bagaimana kepemimpinan Pak Pahala sebagai Dirpolair, termasuk Ibu sebagai Ibu Ketua Bayangkari. Jadinya bagaimana selama ini kita melihat itu beliau baru beberapa bulan, kedekatan beliau dengan anggota. Yang anggota itu guyup, tidak ada beban, gembira gitu. Tapi tadi ada nilai-nilai yang disampaikan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang itu luar biasa lah gitu. Apalagi tadi saya sampaikan dari 34 Polda di Indonesia. Selain setelah Polda Metro Jaya, ini yang seksi itu adalah Polda Kaltim ini, karena IKN ini. Dan saya punya keyakinan yang kuat, ya, Pak Pahala bersama teman-teman di Polda Kaltim itu betul-betul bisa mengoptimalkan kinerjanya untuk mendukung IKN. Sementara itu, Dirpolairut Polda Kaltim Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan mengatakan, kegiatan penguatan komunikasi internal dan eksternal ini menjadi bagian strategis dalam menyiapkan personel yang siap melaksanakan tugas pengamanan sekaligus mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi ini adalah kegiatan dari Pak Kakor Polair dalam rangka meningkatkan motivasi anggota melalui sharing komunikasi oleh Aqua. Apalagi kita di Kalimantan Timur ini akan menghadapi ataupun sedang berlangsung pembangunan IKN. Jadi perlu adanya penyegaran terhadap personel supaya lebih memotivasi. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolresta Pulau Ambon dan PPLIS Kombes Pol Driani Endri Ibrahim memimpin upacara pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi di lapangan upacara Mapolresta setempat. Pemberian reward ini diserahkan kepada Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, AKP Culkisno Kai Supi, dan 9 anggotanya karena telah berhasil dalam penangkapan dan pengungkapan tindak pidana kepemilikan 3 pucuk senjata api jenis rakitan dan 58 butir amunisi. Kombes Pol Driano Andri Ibrahim dalam amanatnya menyampaikan rasa bangga terhadap prestasi yang ditorehkan oleh para anggotanya. Hal ini juga merupakan bukti kerja nyata di lapangan serta kepekaan anggota Polri terhadap situasi di lingkungan sekitar, sehingga dapat mencegah tindakan kriminal maupun kejahatan. Usai memberikan penghargaan, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim menegaskan 4 poin penting terhadap jajarannya agar menjadikan iman dan takwa sebagai landasan dalam bertugas, berpedoman kepada kebijakan pemimpin, meningkatkan pembinaan anggota, serta melaksanakan tugas dengan tulus. Haluan kanan. Tim Bitpopam Polda Kalimantan Timur melakukan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin di Polres Berau pada Selasa lalu. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubit Provos Polda Kaltim, AKBP Inyoman Suantara, yang didampingi oleh Kasih Propam Polres Berau AKP Hotma Simang Langgo. Berbagai kegiatan dilakukan dalam penegakan penertiban dan disiplin ini, antara lain pengecekan sikap,
tampang, dan data diri personel serta kelengkapan dinas. Selain itu dilakukan juga pengecekan senjata api dan ruang tahanan Polres serta CCTV. Kasubdit Provos Polda Kaltim menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan para personel Polres Berau agar menjaga kedisiplinan dalam bertugas. AKBP Inyoman Suantara juga menghimbau agar para anggota menjauhi tempat hiburan malam, terutama dari pengaruh narkoba, serta menghindari pelanggaran yang dapat merugikan institusi, diri sendiri, dan keluarga. Tim Bitpopam Polda Kaltim juga menekankan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para personel dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Berau. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiagos menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-44 Yayasan Kemala Bayangkari di Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jabar memberikan apresiasi atas dedikasi Yayasan Kemala Bayangkari dalam bidang sosial, bidang kemanusiaan maupun bidang keagamaan. Terlebih, yayasan ini telah turut andil dalam meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa. Irjen Pol Ahmad Wiagos menyebut tantangan Yayasan Kemala Bayangkari ke depan akan semakin berat. Maka dari itu, Kapolda meminta segenap pengurus agar terus berkontribusi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Hal ini demi mewujudkan generasi penerus yang mampu, siap, dan mengisi visi Indonesia Emas 2045 ke datang. Kiprah Yayasan Kemala Bayangkari yang merupakan bagian dari organisasi Bayangkari ini sendiri sebenarnya menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan istri-istri kita, ya, para Bayangkari kita, untuk memperluas pergaulan, kemudian juga menambah wawasan, ya, juga bisa membentuk karakter sentimental kuat untuk menghadapi tantangan dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Pengelolaan sekolah Kemala Bayangkari khususnya dari Jawa Barat ada 44 sekolah dan 3 TPA yang tujuan besarnya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri, mempersiapkan generasi emas 2045. Ini tidak mudah. Tadi yang tampil di tengah-tengah kita ada sekalian dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan juga pengajarnya adalah perangkat yang harus mempersiapkan itu. Dan insya Allah dengan beberapa perbaikan, renovasi sekolah yang kita saksikan bersama ini bisa menambah motivasi bagi pengajar maupun pelajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.